Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, kalau gue udah bikin Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita mengenai teknologi yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, seperti biasa di Gaptek News, yang gue update pertama itu adalah soal channel ini. Lagi ngapain aja belakangan ini? Tentunya yang pertama itu gue lagi nyobain Axio Pongo Studio. Ya, ini laptopnya udah kalian lihat. Jadi buat yang udah nanyain kapan nge-review Axio Pongo Studio, ini gue udah review. Laptop ini nggak dikirimin sama Axio, dipinjemin sama Agres. Gue coba minjem ke Agres IT. Jadi nanti tungguin aja, karena jujur aja bahkan untuk peluncuran si Axio Pongo Studio ini gue sendiri nggak tahu, karena Axio pun nggak ngundang gue gitu. Jadi setelah tahu ada peluncurannya si Axio Pongo Studio ini, ya gue akhirnya coba kontak beberapa toko yang gue kenal, dan akhirnya alhamdulillah dapat pinjaman dari si Agres. Selain laptop ini juga ada lagi, gue lagi coba buat ngebandingin 7800 X3D dan juga Core i7 14700K gitu ya. Jadi nanti tungguin aja dah pokoknya videonya, dan juga beberapa reviewan laptop lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke highlight yang pertama, ini dari Nvidia ya. Di sini gue mengumpulkan beberapa sampel atau gambaran kartu grafis dari RTX 4060 dan juga 4060 Ti, tapi yang versi loli ini bisa dibilang, karena ukurannya semuanya imut-imut kecil-kecil gitu. Ini berawal dari berita di mana MSI merilis versi Aero ITX mereka untuk RTX 4060. Rasanya udah lama sekali seri Aero ITX ini nggak muncul. Kalaupun muncul, biasanya di varian bawah, bukan di GPU kelas mid-end seperti RTX 4060. Setelah melihat ini, gue tuh sebenarnya jadi keinget sama salah satu kartu grafis yang dirilis oleh Gigabyte, dan itu sama-sama RTX 4060. Tapi ini adalah versi low profile dari RTX 4060 sebetulnya. Jujur aja gue lebih senang versi low profile ini ya, karena secara desain nggak menggambarkan ini GPU mid-end, bahkan lebih terlihat seperti GT210 atau GT730 yang PCB-nya kecil. Jadi betul-betul low profile gitu. Lalu ada juga nih varian-varian lain sebetulnya yang memang cocok untuk mini ITX atau SFX build ya, yang cuma single fan, abis itu imut-imut kartu grafisnya. Itu ada dari Zotac, Inno3D, Colorful, dan juga Zephyr. Zephyr juga akan merilis versi RTX 4060 Ti-nya nih kabarnya, sehingga bisa jadi incaran untuk pengguna mini ITX atau SFX build yang pingin GPU-nya cukup bertenaga, gak gampang panas dan gak rewel soal cooling. RTX 4060 memang bisa dibilang paling cocok untuk form factor yang kecil imut-imut seperti ini, karena ya powernya paling cuma 100 watt, bahkan kalau lagi ngegame gak nyampe 100 watt. Bahkan itu spesifikasinya juga mirip-mirip seperti yang ada di laptop. Jadi dengan cooling yang kecil pun sebenarnya temperaturnya udah pasti bakalan masih tetap adem. Dan menariknya, karena si Zephyr ini mau ngeluarin 4060 Ti, harusnya ada dong nih versi yang 16 GB-nya. Berita selanjutnya ialah mengenai Galaxy Book 4 yang sepertinya bakalan jadi debut Intel untuk Meteor Lake mereka. Berita ini dikutip dari Windows Report yang menyebutkan spesifikasi detail dari rangkaian laptop Samsung Galaxy Book 4. Laptop ini kemungkinan bakalan di-launching pada bulan Desember 2023 berbarengan dengan event Intel Innovation yang bakalan diselenggarakan di bulan Desember nanti. Untuk spesifikasinya di sini yang menarik ialah versi ultranya. Kenapa menarik? Karena ini menggunakan Intel Core 9 tanpa i185H, tapi masih dikasih RTX 4070 dengan berat laptop yang cuma 1,86 kg. Sisanya itu pakai Intel Arc semua. Ada yang 360, ada juga yang versi Pro. Yang disayangkan di sini semua line up-nya nggak menggunakan RAM SODIMM ya, solder semua cuy. Tapi emang karena laptopnya segitu entengnya, dan mungkin kayaknya form factor-nya bakalan tipis karena secara dimensi belum disebutkan dimensinya berapa. Tapi asumsi gue pasti ini adalah laptop yang tipis karena beratnya benar-benar cuma sekitar 1,8 kiloan aja. Dan ini juga menjadi pertanda Intel bahwa mereka sepertinya cukup pede nih dengan thermal dari Intel Meteor Lake mereka ini. Nggak disebutin ada versi Ultra sih di sini, jadi cuma Intel Core 9 aja. Lalu selanjutnya ialah AMD yang bakalan ngerilis CPU baru lagi untuk soket AM4. Berbahagialah kalian yang punya motherboard soket AM4, karena sampai tahun 2023 ini masih dikasih prosesor baru. Ya, meski ini nggak baru-baru banget secara arsitektur, tapi paling nggak ada SKU baru untuk opsi upgrade kalian gitu. Bisa dibilang AMD udah nggak konsisten sebenarnya sama komitmen mereka. Bilangnya stop di 2020 untuk AM4, dia malah munculin CPU baru di 2023. Ini semua berkat teknologi AMD 3D V-Cache mereka. AMD merilis Ryzen 7 5700X
X3D dan Ryzen 5 5500X3D. Menurut gua 5500X3D jadi oke banget nih. Rumornya CPU ini dibanderol di bawah 200 US dollar soalnya. Dan spesifikasinya itu cuma beda clock speed doang dari 5600X3D. Jadi berbeda dengan AMD Ryzen 5 5500 yang secara spesifikasi beda banget jauh dengan versi 5600-nya. Sementara 5700X3D punya total cache yang sama dengan clock maksimum di 4,1 GHz. Solusi upgrade buat kalian yang mungkin baru aja kemarin rakit pakai Ryzen 5 5500, mungkin mau dinaikin ke 5700X3D, atau sebelumnya mungkin pakai Ryzen 5 3600 bahkan mau dinaikin ke 5500X3D biar gamingnya makin kencang, di pairing sama GPU baru juga masih nendang. Ini solusi yang mantep untuk platform DDR4 karena dengan adanya si AMD 3D V-Cache ini, kalian sebenarnya nggak mesti pakai memori yang sebegitunya kencang untuk ngebikin CPU-nya ini nopang banget untuk main game. Ini solusi yang tepat banget dari AMD untuk rakit PC dengan budget yang murah, terutama buat kalian yang incarannya memang bermain game. Lalu selanjutnya ialah Gigabyte yang udah siapkan BIOS terbaru untuk Ryzen APU di soket AM5. Ini berita seger juga buat pengguna soket AM5 atau mungkin yang berencana mau pindah ke soket AM5 tapi masih ragu-ragu karena mungkin opsi motherboardnya cukup tinggi, padahal yang murah udah banyak juga sih sebenarnya. Atau mungkin ya karena CPU-nya semuanya masih belum ada yang APU gitu, berharap dengan APU. Ini adalah angin segar karena AGESA versi 1.100 dirilis oleh Gigabyte dan disebutkan bahwa versi AGESA ini mendukung untuk Ryzen Next Gen APU, yang menandakan perilisan dari APU baru ini akan sesegera mungkin dirilis karena brand partner Mobo udah punya BIOS AGESA-nya ya. Ryzen APU terbaru ini akan memiliki codename Phoenix dengan config Z4 dan Z4C. Serinya itu masuk di 8000G series ya. Paling tinggi ada di 12 CU alias Radeon 780M. Yang seri di bawahnya itu ada yang 4 CU tapi arsitekturnya Z4C plus Z4. Meski compute unitnya ini mirip dengan yang ada di versi laptop atau di gaming handheld seperti ROG Ally ataupun Lenovo Legion Go, tapi ingat ini di versi desktop dan TDP-nya lebih gede. 65 watt atau mungkin bisa 90 watt. Jadi jauh lebih gede, bisa di overclock pula, clock speednya juga udah bakalan pasti jauh lebih tinggi daripada yang ada di versi mobile. Kabarnya APU ini bakalan dirilis pada tahun 2024, tepatnya di bulan Januari. Jadi kita tungguin aja masuk Indonesia secepatnya. Baik itu Ryzen APU terbaru ataupun Ryzen X3D di soket AM4. Oke, segitu aja untuk highlight berita yang bisa gue sampaikan di Gaptek News kali ini. Semua beritanya kali ini highlightnya menurut gue benar-benar menarik meskipun nggak terlalu banyak yang gue masukin. Jadi menurut kalian highlight berita mana nih yang paling menarik? Komen dong di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Atau bisa juga komentar di bawah ada update teknologi apa lagi dari kalian, boleh taruh di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.